Halo semua, kembali lagi bersama saya Nadif. Kita udah masuk ke pertemuan 14, yaitu etika dan hak kekayaan intelektual. Oke, di sini ada 4 hal yang akan kita bahas ya hari ini. Yang pertama ada etika dalam desain grafis, hak cipta, plagiarisme. Yang kedua, hak kekayaan intelektual, pengertian, perlindungan, dan penerapannya seperti apa. Yang ketiga ada studi kasus tentang pelanggaran hak cipta dalam desain. Yang keempat, diskusi tentang pentingnya etika dalam karya desain grafis. Yang pertama, kita akan membahas contoh kasus dan pertanyaan pemicunya dulu ya, biar kita bisa saling berdiskusi. Nah, contoh kasusnya, sebuah perusahaan meluncurkan logo baru sebagai bagian dari strategi rebranding. Tak lama setelah peluncuran, seorang desainer independen mengklaim bahwa logo tersebut sangat mirip dengan karyanya yang pernah dipublikasikan di portofolio online. Desainer tersebut merasa hak ciptanya dilanggar, sementara perusahaan membantah tuduhan plagiarisme dan menyatakan bahwa desain mereka dibuat secara independen. Kontroversi ini menjadi viral di media sosial ya, dengan komunitas kreatif mendukung desainer independen. Setelah tekanan publik, perusahaan akhirnya mengganti logo dan menawarkan kompensasi kepada desainer tersebut sebagai penyelesaiannya. Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana membedakan inspirasi dan plagiarisme dalam desain grafis? Ya, inspirasi menghasilkan desain baru dengan elemen unik, sedangkan plagiarisme menyalin konsep, bentuk, dan warna tanpa perubahan signifikan. Pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan jika karya desain digunakan tanpa izin? Kumpulkan bukti, hubungi pihak terkait, negosiasi penyelesaian, dan juga perlu ambil langkah hukum. Pertanyaan ketiga, apakah perusahaan harus memastikan desain mereka orisinal? Ya, perusahaan bertanggung jawab melakukan riset dan pengecekan hak cipta sebelum merilis desain untuk menghindari pelanggaran etika. Selanjutnya saya akan membahas etika dalam desain grafis, yaitu hak cipta dan plagiarisme. Ya, pengertiannya hak cipta adalah perlindungan hukum terhadap karya orisinal yang diciptakan dalam bentuk fisik atau digital. Dalam desain grafis, hak cipta mencakup logo, ilustrasi, tipografi, desain produk, dan materi visual lainnya. Prinsip hak cipta dalam desain grafis. Yang pertama ada kepemilikan karya. Secara hukum, pencipta karya memiliki hak eksklusif atas desainnya, kecuali jika ada perjanjian yang menyatakan sebaliknya, misalnya dalam kontrak kerja. Lisensi penggunaannya banyak elemen desain seperti font, foto, dan icon. Memiliki lisensi yang menentukan bagaimana elemen tersebut dapat digunakan. Yang ketiga ada durasi perlindungan. Hak cipta biasanya berlaku selama masa hidup pencipta, ditambah beberapa tahun setelah kematiannya ya, misalnya 50-70 tahun tergantung negaranya. Selanjutnya saya akan membahas praktik etis dalam hak cipta. Menggunakan materi dan lisensi yang tepat. Nah, jika mengambil gambar atau font atau elemen lain dari internet, pastikan memiliki izin atau menggunakan sumber bebas hak cipta seperti Unsplash, Pexels, dan Google Font. Yang kedua adalah memberikan kredit kepada pencipta asli. Jika menggunakan elemen desain yang dibuat oleh orang lain, berikan atribusi yang sesuai. Yang ketiga ada menghindari penggunaan tanpa izin. Jangan menggunakan karya desainer lain tanpa mendapatkan izin tertulis, terutama untuk proyek komersil. Plagiarisme adalah tindakan meniru atau menyalin karya orang lain dan mengklaimnya sebagai milik sendiri. Dalam desain grafis, plagiarisme dapat berupa yang pertama, menyalin logo atau identitas visual. Ya, ini menggunakan desain logo yang mirip dengan merek lain tanpa izin. Yang kedua, menduplikasi tata letak atau ilustrasi, meniru komposisi, warna, atau elemen desain dari karya orang lain secara langsung. Yang ketiga, menggunakan gambar tanpa atribusi, menggunakan foto atau ilustrasi yang dilindungi hak cipta tanpa memberikan kredit atau izin. Nah, cara menghindari plagiarisme gimana nih? Yang pertama, membuat desain original, ya, menggunakan riset dan brainstorming untuk menciptakan konsep baru yang unik. Yang kedua, menggunakan referensi dan bijak. Referensi bisa digunakan untuk inspirasi, tetapi desain harus diubah secara signifikan agar tidak meniru karya asli. Yang ketiga, menggunakan sumber yang sah. Jika perlu, menggunakan elemen dari sumber lain. Pastikan elemen tersebut memiliki lisensi bebas atau beli lisensinya sekalian. Dampak plagiarisme dalam desain grafis. Konsekuensi hukumnya, pelanggaran hak cipta dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan denda yang besar. Yang kedua, kehilangan kredibilitas. Seorang desainer yang terbukti menjiplak karya orang lain dapat kehilangan reputasi dan kepercayaan klien. Yang ketiga, pelanggaran etika profesi. Plagiarisme melanggar prinsip dasar integritas dan profesionalisme dalam industri kreatif. Selanjutnya, tanggung jawab sosial dalam desain grafis. Desain memiliki dampak besar terhadap masyarakat, sehingga desainer memiliki tanggung jawab untuk menciptakan karya yang tidak mengandung kebohongan atau manipulasi, tidak menyebarkan kebencian atau diskriminasi, dan tidak melanggar privasi. Nah, kalau tidak mengandung kebohongan atau manipulasi, misalnya tidak membuat iklan yang menyesatkan atau mengubah gambar produk secara berlebihan sehingga tidak sesuai kenyataan. Yang kedua, ya, desain tidak boleh mengandung elemen yang mendiskriminasi ras, gender, agama, atau kelompok tertentu, ya, SARA. Yang ketiga, jika desain menggunakan gambar orang lain, pastikan telah mendapatkan izin
izin dari individu tersebut. Profesionalisme dalam kolaborasi dan hak klien. Ya, yang pertama menghormati hak klien. Jika desain dibuat untuk klien, pahami kontrak dan hak kepemilikan desain setelah proyek selesai. Yang kedua, menghormati hak sesama desainer. Tidak menjiplak karya desainer lain dan menghargai usaha serta kreativitas orang lain. Yang ketiga, menghormati feedback atau umpan balik. Desainer harus menerima kritik dan saran dengan sikap terbuka serta tidak menyerang kritik dengan cara yang tidak profesional. Selanjutnya saya akan membahas studi kasus tentang pelanggaran etika dalam desain grafis. Kasus logo plagiarisme ya, contohnya seorang desainer diduga menyalin logo perusahaan terkenal dan sedikit ya modifikasi. Dampaknya perusahaan yang merasa dirugikan mengajukan gugatan hukum dan logo harus diganti. Yang kedua, ada kasus penggunaan font tanpa izin. Contohnya adalah sebuah perusahaan desain menggunakan font premium tanpa membeli lisensinya. Dampaknya perusahaan pemilik font menuntut ganti rugi dan memaksa proyek untuk diubah dengan font yang sah. Ya. Yang ketiga, ada kasus manipulasi gambar produk. Sebuah iklan makanan menampilkan burger yang tampak lebih besar dan lebih sempurna dibandingkan produk aslinya. Nah, dampaknya konsumen merasa tertipu gitu, karena yang datang tuh kecil, terus nggak ada sayurnya mungkin ya. Kritik serta kehilangan kepercayaan pelanggan. Pastinya itu ya. Selanjutnya saya akan membahas hak kekayaan intelektual, pengertian, perlindungan, dan penerapannya seperti apa. Oke, kita pengertiannya dulu, tapi dalam desain grafis. Ya, hak kekayaan intelektual mencakup hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemilik karya untuk menggunakan, menjual, atau melisensikan karyanya. Dalam desain grafis, HKI melindungi elemen-elemen seperti ya logo dan identitas merek, ilustrasi dan gambar digital, tipografi dan font khusus, layout desain dan kemasan produk, dan desain antarmuka pengguna atau UI.